Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Bu Eli? Baik, alhamdulillah sehat. Gimana Pak Wan? Alhamdulillah sehat Bu. Gimana Bu? Ada waktu sebentar saya ingin ada tugas sedikit dari CGP Boleh, untuk boleh. mewawancari Ibu. Boleh, siap. Yuk, Boleh. ke ruangan Ibu aja. Boleh Bu. Silakan Pak Wan. Terima kasih Bu. Sehat Bu ya. Apa yang bisa Ibu bantu Pak Wan? Saya kan kebetulan ini sudah masuk di modul terakhir di program guru penggerak, calon guru penggerak. Jadi di mana pada modul 3.1 ini tugasnya untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah Bu. Jadi materinya tentang dilema etika dan bujukan moral. Jadi di sini nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia sebentar? Bersedia. Jadi berarti itu etika, dilema, berarti itu kasus-kasus ya Pak ya? Ya, kasus-kasus yang terjadi di sekolah ya. Ibu, gimana cara Ibu mengambil keputusan lah. Ya, bagaimana kita sikapi kasus tersebut gitu maksudnya Pak ya? Bu. Oke Bu, kita langsung aja Bu. Ya. Ini ada beberapa pertanyaan, mungkin bisa nanti berdasarkan pengalaman Ibu lah selama memimpin di sekolah ini ya Bu. Oke Bu, untuk poin pertama ya, ini ada pertanyaannya, memang selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Nah baik, Ibu melihat dari segi hukum, apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Oh gitu. Namun jika masih bisa dikatakan benar lawan salah, maka dianggap dilema etika itu. Oh, seperti itu, Bu. Dengan cara menganalisis apakah keputusan yang akan diambil antara benar vs salah atau bujukan moral, ataukah benar vs salah, itu dilema etika. Dilema etika. Nah, yang satu opsi lagi, kalau dilema etika lebih menekankan pengambilan keputusan yang tepat dan bijaksana, karena tidak ada keputusan yang salah di dalamnya. Oh. Sedangkan bujukan moral antara benar vs salah. Jadi itu kalau menurut pendapat Ibu selama ini yang sudah kita lihat dari permasalahan tersebut. Permasalahan. Baik Bu, untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Nah, kalau untuk itu biasanya sebelum kita mengambil keputusan, diambil terlebih dahulu, dikumpulkan faktanya. Nah, siapa yang terlihat, menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi, dan membuat keputusan. Kemudian merefleksikannya, serta kesemuanya harus dibawa dalam doa. Ya, bukan hanya setelah kita bertindak, kita juga mengharap apa yang sudah kita lakukan itu benar atau tidak, kita pasrahkan kepada Allah SWT. Terus diawali dengan penelusuran masalah, kemudian mengidentifikasi masalah sehingga terbentuklah kesimpulan, dan dari kesimpulan inilah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Dan selanjutnya kita utamakan yang menjadi prioritas dengan keputusan berpihak pada murid, tapi tetap memegang teguh kebijaksanaan. Biasa sekali ya Bu. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya nomor 3 ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Nah, kalau itu tentunya kita mencari penyebab masalah, kemudian menentukan siapa yang terlibat, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dan berbagai sudut pandang sebelum memutuskan, dan setiap keputusan dilakukan dibawa dalam doa. Sama, kita tetap berdoa dan selalu berdoa. Kemudian kita identifikasi masalah, klarifikasi tujuan khusus yang kita inginkan, kita klarifikasi dulu apa yang kita inginkan. Kemudian memeriksa berbagai kemungkinan untuk mencapai tujuan dalam melakukan keputusan. Dan yang selanjutnya, yang paling intinya mengidentifikasi masalah, kemudian melakukan diskusi dengan pihak yang terlibat untuk mengambil keputusan yang terbaik. Bagus sekali Bu. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif ya dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, dalam hal ini tentu dengan menelaah yang terlibat,
sifatnya urgent, dilema dan pengambilan alternatif diskusi. Nah, berarti kita setiap ada permasalahan itu kita diskusikan dulu. Kemudian membayangkan sosok panutan, ya, untuk mengambil keputusan secara bijaksana. Berarti kita kan mengambil yang panutan itu kan berarti yang terbaik, ya. Apa hal yang terbaik sehingga kita ambil keputusan. Kemudian dengan mempertimbangkan situasi dan kepentingan yang terlibat. Nah, untuk kepentingan apa dan situasi bagaimana? Jadi membayangkan sosok panutan. Ya, apa yang menjadi panutan itu. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, kalau untuk hal ini kita tentu mencari keputusan yang terbaik. Karena keduanya merupakan hal yang sama-sama benar, yang harus menguntungkan kedua belah pihak. Jadi dalam hal ini tidak ada yang dirugikan. Kemudian di saat keputusan diambil bertentangan dengan keputusan dari pihak sekolah. Kemudian keputusan yang diambil terkadang melanggar prinsip keadilan bagi anggota yang lain karena seolah-olah seperti ada perlakuan yang istimewa dari pihak pengambilan keputusan. Jadi tidak ada yang namanya memihak. Nah, kalau kita mengambil keputusan itu suatu hal yang betul yang kita ambil, tidak ada memihak pada siapapun. Memang kalau dalam hal mengambil keputusan itu memang harus kita netral, misalnya. Ya, netral. Bisa kita tidak berpihak pada salah satu. Ya. Jadi karena kita mencari yang benar, ya, bukan berarti kita sudah menentukan siapa yang benar, tapi kita melihat dalam situasi itu kita lihat siapa yang benar dalam masalah ini. Bukan kita sudah mengambil sendiri keputusan bahwa oh yang ini yang benar, kita nggak tahu masalah sebenarnya. Berarti dalam sekolah ini kita nggak ada ini adik kita atau orang dekat kita nggak ada, dan kita harus apa yang benar itu ya kita. Baik, untuk pertanyaan berikutnya ya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ya? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Nah, jika masalahnya biasanya maka langsung kita putuskan. Langsung kita putuskan supaya tidak berlanjut, artinya tidak berlanjut. Tapi jika masalahnya berat, maka dilakukan proses yang dijelaskan di poin 3 tadi. Jadi selama ini kan banyak kasus-kasus, misalnya ada kasus orang tua ataupun anak dipukul di sekolah, berarti harus apakah langsung diselesaikan di situ atau segera kita selesaikan. Sekiranya kasusnya ringan, bisa langsung kita selesaikan, kita libatkan bimbel, ya, dan wali kelasnya, atau seandainya ada kasus terjadi kelas, mungkin ada guru kelasnya yang proses belajar mengajar. Tapi ketika kasusnya itu berat, kita akan memproses lebih lama, melihat sampai sejauh mana kebenaran dan kesalahan itu. Kemudian Bu, untuk pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, tentunya kalau di sini kita selalu mengajak warga sekolah, ya, stakeholder, wali murid, dan orang-orang yang memiliki kedekatan dengan permasalahan. Ya, artinya mungkin di situ ada komite, ya. Nah, komite sebagai suara dari wali-wali murid. Kemudian pihak yang terkait dengan permasalahan dan aturan yang berlaku dari sekolah serta pola pikir dari tokoh-tokoh yang diidolakan. Nah, berarti kita dalam hal ini kita juga harus berpijak pada orang-orang yang sukses, ya. Atau tokoh-tokoh yang diidolakan, yang tadi kan saya sebutkan bahwa di situ ada stakeholder, ya, orang yang dekat dengan kita. Selain itu komite sekolah. Jadi pihak dinas ada juga. Ada yang berkaitan dengan sekolah kita. Kemudian biasanya wakil kepala sekolah, keluarga, dan pihak yang terkait dalam suatu permasalahan itu juga kita libatkan dalam membahas permasalahan. Nah, tentunya wakil kepala sekolah itu adalah tangan kanan kepala sekolah. Jadi apapun permasalahannya, tentu yang lebih dulu kita panggil adalah orang-orang penting seperti wakil kepala sekolah.
dalam hal ini biasanya kalau permasalahan tentang siswa berarti Ya, hanya siswa. wakil siswa. Nah, kalau ada yang kaitannya dengan sarana, ada wakil sarana, yang ada kaitannya dengan tugas kita wakil humas. Jadi tetap kita mengajak mereka untuk berdiskusi. Mantap sekali Bu. Ini pertanyaan terakhir Bu. Dari beberapa pertanyaan yang sudah saya ajukan ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di Etika? Nah, untuk saya berpikir bahwa untuk saya itu harus lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi. Nanti artinya seorang kepala sekolah itu dia kan tidak neko-neko, jadi harus melihat masalah itu sesuai permasalahan sebenarnya. Kita harus lebih bijaksana, tidak berpihak pada siapapun, ya, agar yang kita harapkan itu bisa sesuai dengan aturan. Kemudian setiap pengambilan keputusan harus dilakukan sesuai dengan nilai kebajikan dan berpihak pada murid. Apapun sekarang setelah kita memasuki IKN ini, kalau untuk sekolah kita sudah 2 tahun, nah jadi itu apapun kebijakan itu tetap berpihak pada murid. Ya. Kemudian setiap mengambil keputusan pasti akan memiliki risiko. Ya, apapun yang kita ambil itu akan ada risikonya. Maka dari itu buatlah suatu keputusan yang paling meminimalisir yang akan terjadi. Saya rasa demikian. Oke, terima kasih banyak Bu. Alhamdulillah sekali dari jawaban-jawaban Ibu yang telah Ibu sampaikan, luar biasa sekali ya. Ini menambah pengetahuan terutama untuk saya sendiri ya. Dan sebagai tugas saya di CGP, calon guru penggarap. Di mana di CGP ini memang kita diarahkan memang untuk memiliki pemimpin dalam pembelajaran. Minimal bisa memimpin dalam pembelajaran. Ya. Oke, terima kasih Bu atas waktunya sudah melayani saya untuk harapannya Bapak sukses ya dalam menjalankan tugas dan berhasil sesuai dengan harapan. Terima kasih Bu atas supportnya. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri dalam pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu.